Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mutmainnah dan Nurlaili Khotimah ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang konsep diri anak. Yang pertama yaitu pengertian konsep diri. Diri dapat didefinisikan sebagai suatu susunan konsep hipotetis yang merujuk pada perangkat kompleks dari karakteristik proses fisik, perilaku, dan kejiwaan dari seseorang. Pengertian umum konsep diri dalam psikologi adalah konsep pusat atau central construct untuk dapat memahami manusia dan tingkah lakunya serta merupakan suatu hal yang dipelajari manusia melalui interaksinya dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan nyata di sekitarnya. Konsep Fitch tentang konsep diri yang digunakan sebagai patokan pengertian konsep diri mengatakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan atau frame of reference dalam ia berinteraksi dengan lingkungannya. Konsep diri menurut Rahmat tidak hanya merupakan gambaran deskriptif semata, akan tetapi juga merupakan penilaian seorang individu mengenai dirinya sendiri, sehingga konsep diri merupakan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan oleh seorang individu. Ia mengemukakan dua komponen dari konsep diri, yaitu komponen kognitif atau self-image dan komponen efektif self-esteem. Pengertian konsep diri yang telah dikemukakan melahirkan kesimpulan bahwa konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi, dan prestasi yang nantinya akan menentukan langkah-langkah individu dalam melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya. Konsep diri pada anak adalah suatu persepsi tentang diri dan kemampuan anak yang merupakan suatu kenyataan bagaimana mereka memandang dan menilai diri mereka sendiri yang berpengaruh pada sikap yang mereka tampilkan. Konsep diri anak terbentuk melalui perasaan anak tentang dirinya sendiri sebagai hasil interaksi dan pengalaman-pengalaman dengan lingkungan terdekat, kualitas hubungan yang signifikan dengan orang tua dan keluarga terdekat, dan atribut atau media yang diberikan lingkungan terhadap dirinya. Pengukuran konsep diri pada anak berdasarkan teori Savelon, seorang ahli psikologi perkembangan yaitu Herbert W. Marx mengembangkan alat ukur untuk mengukur konsep diri pada anak. Teori Savelon memberikan penjelasan lengkap mengenai proses penggolongan jenis konsep diri yang ada pada anak. Hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam membuat alat ukur untuk mengukur konsep diri pada anak. Pengukuran konsep diri pada anak yang pertama, konsep diri kemampuan fisik, yang kedua, konsep diri penampilan fisik, yang ketiga, konsep diri hubungan dengan lawan jenis, yang keempat, konsep diri hubungan dengan teman sesama jenis kelamin, yang kelima, konsep diri hubungan dengan orang tua, yang keenam, konsep diri terhadap sikap jujur dan percaya, yang ketujuh, konsep diri kestabilan emosi, yang kedelapan, konsep diri akademis matematika. Yang kesembilan, konsep diri kemampuan verbal. Yang kesepuluh, konsep diri akademis umum. Dan yang 11, konsep diri umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, membangun konsep diri. Konsep diri adalah bagian dari pola kepribadian dan merupakan bagian penting dalam kepribadian. Stabilnya konsep diri akan mempermudah pemahaman anak tentang dirinya sendiri. Kestabilan konsep diri anak bisa didapat melalui adanya kesamaan pandangan dari guru, orang tua, dan teman tentang dirinya. Konsep diri terbagi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Hal yang mempengaruhi konsep diri anak yaitu 1. Harapan orang tua, 2. Tuntutan sekolah, 3. Sikap anggota keluarga, 4. Sikap teman sebaya, 5. Keadaan fisik anak, 6. Masalah ekonomi, 7. Kematangan biologis, 8. Pendapat teman, dan terakhir pengaruh TV dan media lain.
Tanda-tanda anak memiliki citra diri yang buruk adalah sebagai berikut. 1. Menjadi resah dan marah bila diberitahu ia baik. 2. Mengerjakan hal-hal yang buruk. 3. Tidak terpengaruh atau bahkan senang jika dikatakan nakal. 4. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Beberapa hal yang menyebabkan anak mengembangkan konsep diri yang buruk antara lain: 1. Anak sering dikatakan jelek. 2. Jarang dipuji. 3. Kurang diperhatikan kebutuhannya. 4. Diharapkan terlalu banyak padahal kemampuannya terbatas. Unsur umum konsep diri. 1. Perbedaan jenis kelamin. Pada usia 3-4 tahun, anak sadar akan jenis kelaminnya dan menggunakan tanda-tanda, seperti potongan rambut dan pakaian untuk membedakannya. 2. Peran menurut jenis kelamin. Anak belajar perilaku yang sesuai dengan jenis kelaminnya dengan cara beridentifikasi dengan orang tuanya lewat pendidikan atau tekanan orang tua. Kemudian, anak beridentifikasi dengan lingkungan dan media massa. 3. Perbedaan kelas sosial. Anak prasekolah mulai menyadari bahwa ada perbedaan antara apa yang dimiliki orang dan cara orang hidup. Ia belajar bahwa hal-hal tersebut berkaitan dengan pekerjaan orang tuanya dan orang tertentu dianggap kaya atau miskin. Mereka menambahkan arti itu pada konsep dirinya. Makin baik penerimaan sosial bagi anak, makin besar bobot emosional yang diberikan pada keanggotaan kelas sosial. Pengalaman awal sangat berpengaruh pada pembentukan konsep diri anak. Bagaimana orang tua memperlakukan anak sejak bayi, apakah mengabaikan ataukah memperhatikan, akan sangat berpengaruh pada konsep diri yang terbangun pada diri anak. Untuk dapat menjadi anak yang mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungannya, anak harus menemukan kebahagiaan di masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah saat diletakkannya landasan untuk kehidupan dewasanya kelak. Robinson berpendapat bahwa sikap menerima anak sebagaimana adanya adalah menghargai apa yang dimiliki anak, menyadari kekurangannya, dan aktif menjalin hubungan yang menyenangkan dengan anak. Demikian paparan presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.